Ustadz, bagaimana jika kita meminta maaf, masih soal minta maaf ya, minta maaf kepada seseorang, tapi orang tersebut tidak mau memaafkan. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat ampunan dari orang tersebut? Nah ini. Ini bagus pertanyaannya. Oh, iya. Bagus. Jadi dia ngasih jawaban di ujung pertanyaan tentang ampunan Allah. Jadi yang perlu dikejar oleh orang dari setiap kejadian adalah apa? Ampunan Allah. Jadi jangan salah salah fokus dari dulu. Orangnya dulu ya. Karena kan orang itu yang menggerakkan hatinya Allah. Maka saat kita tahu, kita sadar pernah menyakiti orang, minta ampun ke Allah. Nah, sambil kita berdoa ke Allah agar orang itu dilembutkan hatinya untuk bisa maafin kita. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, apa sih yang bikin orang gak bisa maafin? Ya mungkin terlalu sakit gitu, terlalu dalam merasa sakitnya, sehingga dia tidak punya alasan untuk bisa memaafkan. Berarti naikin lagi level. Sebagaimana engkau begitu sakit menyakiti dia, maka kamu pun juga harus semakin berkorban untuk minta maaf kepada dia. Berarti minta maaf ini seriusin, jangan cuman maafin ya, jangan dong. Itu justru kadang-kadang tantangannya di situ ya, ujiannya. Ego soalnya. Senengin, kirimin sesuatu, senengin orang-orang di sampingnya, yakinkan bahwa kamu tuh waktu kemarin tuh hilaf, bukan kesengajaan yang ingin kamu lakukan. Ya, kalau udah berkorban begitu, terus masih dan orang itu belum memaafkan, itu urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memaafkan itu perintah Allah. Sehingga kalau orang memaafkan itu mulia. Minta maaf itu mulia, tapi memaafkan lebih mulia. Oke. Sulit ya, karena itu kayaknya memaafkan itu salah satu buat saya pribadi ibadah hati yang cukup sulit. Karena menekan ego itu luar biasa. Kadang-kadang tuh ya itu tadi ya, kan gue udah minta maaf, ya salah dia. Misalnya satu kali kita minta maaf karena dia belum maafkan tuh, kitanya juga jadi udahlah, yang penting gue udah menggugurkan kewajiban. Sebenarnya juga nggak bisa begitu ya? Nggak bisa. Ya harus berkali-kali engkau minta maaf agar kemudian dia punya hati yang lembut untuk bisa maafin kita. Ya bagaimana mungkin dia bisa memberikan maaf yang begitu mudah sedangkan sakit yang dirasakan begitu dalam gitu. Berarti kalau ada orang yang sangat susah memaafkan, mungkin terlalu dalam rasa sakitnya, sehingga membuat dia enggan memaafkan. Tapi ya sudah gitu. Selama effort kamu terus dilakukan, kalaupun dia belum memaafkan, ya udah minta sama Allah. Karena yang menggerakkan hati adalah Allah. Dan kayaknya saya juga percaya sih kalau kita memang tulus ya, meskipun itu kadang takes time ya, itu Allah tuh pasti akan, insya Allah Allah lembutkan juga. Iya, makanya kan ini juga bagi kita yang masih jengkel ya, masih benci masih dengki sama orang ya, ingat kata-kata ini ya, semakin cepat engkau memaafkan kesalahan orang lain, semakin cepat Allah menghapuskan dosa-dosamu. Semakin cepat engkau memaafkan orang lain, maka semakin cepat Allah menghapuskan dosa-dosamu. Ingat aja itu. Karena ya tidak mungkin ada orang yang menyakitimu kalau tidak Allah izinkan dengan keadaan itu. Karena Allah sedang ingin membersihkan dirimu dari dosa yang pernah kamu lakukan. Caranya apa? Dengan Allah ngirimin orang yang nyakitin kita. Maafin. Gitu ya, maafin. Aduh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah memaafkan. Iya, mudah memaafkan dan kita juga berani minta maaf. Berani minta maaf. Masya Allah. Dengan kesannya kita lakukan. Pak Agus, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini pertanyaan luar biasa ya soal maafkan ini. Saya juga kadang punya pengalaman pribadi ya. Memang susah banget. Kadang tuh kalau udah ego mau minta maaf aja juga susah. Apalagi untuk maafkan kadang-kadang juga luar biasa susah. Jadi mudah-mudahan jawaban dari Ahilman tadi bisa memberikan gambaran ya, bisa sedikit melapangkan hati kita yang sesak karena mungkin sulit memaafkan.